Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Balik lagi bareng aku Anissa Aulia Iwandari di acara Baper, bahas perkara Ramadan. Hari ini pastinya Baper bakalan nemenin kalian dengan obrolan yang seru, bermanfaat, dan penuh makna. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang edukasi puasa bagi anak, yang dimana pastinya di bulan Ramadan atau puasa itu anak-anak pastinya penuh dengan ujian untuk bisa berpuasa seharian. Nah, untuk itu langsung aja deh kita ngebahas-bahas itu. Kita undang narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Adil. Langsung duduk ya. Ya, apa kabarnya Kak Adil? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi teman-teman, Kak Adin ini kebetulan juga adalah guru ya, kayak guru pendidik di mana? Di SD Muhammadiyah 5 dan 11. Oke, di SD Muhammadiyah 5 dan 11. Nah, SD itu kan mengajar anak-anak ya Kak ya. Benar Jadi disitulah kita bisa ngobrol-ngobrol nih, pembahasannya tentang edukasi puasa bagi anak, yang dimana kita bisa sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pendapat tentang puasa untuk anak-anak nih. Oke, Baik. tanpa berlama-lama langsung aja nih kita masuk ke inti obrolan kita pada hari ini. Oke Kak Adin. Iya, apa Nah, nih? menurut Kak Adin, seberapa penting sih mengenalkan puasa kepada anak sejak usia dini? Oke, ya. Terima kasih sebelumnya udah diundang ya di Oke, podcast hari ini. sama-sama. Baper. Baper, iya, Ini bahas panjangannya dari perkara- bahas perkara Ramadan. Iya, bener banget. Ini berarti keren banget ya yang ngadain podcastnya pada hari ini. Oke, Perlu Masya diapresiasi juga. Oke, ini karena aku diundang ya, dalam artian edukasi untuk anak puasa. Iya. Jadi puasa ini kan sesuai syariat Islam ya, kita sebagai muslim itu adalah syariat rukun Islam yang ketiga. Coba kita rukun Islam itu yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa. Jadi puasa tersendiri itu adalah ibadah yang emang dilakukan oleh umat muslim. Nah, tapi dalam artinya juga apa sih juga yang di dalam yang diharuskan puasa? Kalau secara harfiah dalam bahasa, puasa itu kan dari kata asyam osyam, yang itu artinya menahan diri. Jadi menahan diri dari segala apa ini? Oh, dari nafsu, makan, minum, dan berbuat hal-hal yang emang dilarang pada saat bulan puasa itu. Nah, untuk anak sendiri, kita kan sebagai muslim ya dalam artian harus berakal balik ya, yang syarat beribadah yang diterima oleh Allah. Untuk anak kita melatih, apalagi di sekolahan, mereka diajarkan mulai dari kelas 1 SD. Jadi kalau tatanannya umur itu hampir tidak ada batasan, namun harus diajarkan sejak dini seperti itu. Karena yang pastinya ya guys ya, karena diajarin sejak dini itu sangat penting ya Kak ya, Benar. supaya dia tuh bisa terbiasa saat nanti tidak puasa. Mungkin diajarkan setengah hari aja dulu ya, mungkin Boleh, nanti bisa boleh. keterusan sampai seharianan. Oke, Masya Allah sekali teman-teman. Nah Kak Adin, sebenarnya pada usia berapa sih anak mulai bisa diajarkan untuk berpuasa? Pantasnya kayak gitu loh Kak Adin. Usia itu tergantung si pendidik sebenarnya ya, Oke. kayak gitu, tidak ada batasan. Tapi kalau mulai udah sekolah di jenjang sekolah dasar, apalagi kami yang ada di sekolah, itu emang harus diajarkan lah kayak gitu. Walaupun dia ya puasa setengah hari, mungkin ya puasa apa sih namanya, puasa yang Iya, kayak puasa gitu, yang-yang. puasa yang ya, jam 12 jam 1 nggak apa-apa, tapi dia bisa memperkenalkan apa sih menahan diri untuk makan dan minum itu tadi. Walaupun juga dia diajarkan nih dalam artian bangun sahur. Nah, berarti dia kalau mau puasa bangun sahur dulu kayak gitu. Bangun sahur kan berarti sebelum isyak subuh ya, jam 5 mungkin jam 4 kayak gitu, jam 4 subuh. Jadi diajarkanlah bangun biar makan kayak gitu. Nah, walaupun dia di umur-umur 5 6 7 tahun mulai terbiasa nanti dia berpuasa, merasa meyakini dia akan seperti FOMO lah, dalam artian akan ikut-ikutan, apalagi dia ngelihat teman-temannya nanti buka puasa di masjid. Wah, aku mau ke masjid harus puasa dulu nih. Nah, jadi dia akan termotivasi terhadap lingkungan sekitar. Akan mengikuti hal tersebut ya Iya, kayak, karena benar. dia melihat teman-temannya nih puasa, teman-temannya buka puasa di masjid, jadi ya udahlah ya aku ikutan Oh, seperti iya, itu. kayak Dan gitu. juga pastinya anak-anak kecil itu
biarpun setengah hari, biarpun sedikit, yang penting ada ya kayak. Benar, Yang penting dia bisa latihan dulu, masalah bisa tahan atau enggaknya itu urusan nanti dulu ya. Tapi iya. yang penting kita sudah mengajarkan gimana caranya menahan lapar, haus dan juga bangun sahur tadi. Iya, benar Baik, banget. luar biasa sekali ya. Oke. Apa sih tantangan yang paling sering dihadapi anak ketika belajar berpuasa, Kak Adin? Tantangannya ya pasti dong kalau dia di lingkungan sekitar melihat paman gerobak mungkin kayak gitu mau minum es ya Iya. karena harinya panas terik, Iya. itu salah satu tantangannya. Tapi dalam artiannya juga kita harus bisa menjaga dianya. Berarti biar dia nggak jajan, berarti harusnya dalam artian harus di rumah aja mungkin menahannya. Terus juga ya belajar cukupnya, tapi jangan diporsir dalam berkegiatan berlebih. Karena anak-anak kan kita tahu tenaganya masih kurang kuat ya, seperti kita orang dewasa yang berakal dan balik kayak gitu. Tapi ya tantangannya mungkin diajarin bahwasanya jangan makan dulu nih, jangan sampai jam 2 jam maghrib kayak gitu. Setelahnya kan buka puasa adalah kita waktu maghrib. Anak-anak kita edukasi bahwasanya kalau mau makan nanti di maghrib Di kayak maghrib, gitu. iya. Kalau minum juga mau di maghrib nih, gitu ya. Apalagi juga anak-anak tuh rentan suka main-main ya di Iya. luaran, yang pasti nanti kalau capek mau minum, mama mau Nah, minum. benar, iya, makanya Yang harus itu ditahan-tahan iya, kayak itu gitu. yang harus Iya. kita ajarkan lah sebagai kita orang tua ya, yang di rumah juga pastinya harus bisa mengajarkan anak-anak kita untuk bisa menahan diri ya. Menahan diri, pastinya. benar Oke. banget. Bagaimana sih Kak cara menjelaskan makna puasa kepada anak agar mudah dipahami dan tidak terasa berat? Jadi anak tuh tahu, oh ini puasa ini seperti ini ya, tapi nggak kerasa berat gitu bagi Oke anak deh. tersebut. Aku buka dalilnya dulu ya. Oke. Di dalil ini kan puasa itu sebenarnya sebagai bentuk ketakwaan kita. Ini kan Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, bahwasanya berpuasalah karena kamu menunjukkan puasa itu sebagai takwa dan ibadah kamu. Melatih anak tadi sebagai tantangan untuk orang tua, bukan tantangan sih, tanggung jawab dia sebagai orang tua. Anak itu kita edukasi seperlunya karena itu sebagai ibadah. Sama halnya seperti sholat. Terus juga dia dalam artian belajar di sekolah itu bentuk-bentuk ibadahnya dan komitmennya terhadap keluarga. Si anak memiliki hak dan tanggung jawabnya, tapi si orang tua pun juga memiliki harus mengajarkan kepada anaknya. Karena kalau dia sebagai muslim, berarti sebagai pendidik pun juga sebagai orang tua harus terus mengajarkan mereka. Tantangan seperti tadi yang dijelaskan selalu diedukasi. Di sekolah pun ada nanti kayak diajarkan seperti pesantren kilat. Nah, pesantren kilat berarti edukasi agama di sana tentang puasa, bagaimana cara-cara kita menahan godaan nafsu makan dan lain halnya seperti itu. Oke, jadi anak-anak itu bisa kita edukasi terus-menerus. Bisa mungkin edukasi bukan hanya di rumah saja ya Kak ya. Iya. Edukasi di sekolah juga itu banyak dari Banyak, guru, dari benar tadi pesantren kilat. Pesantren kilat. Baik. Iya. Oke. Banyak orang tua yang memilih mengajarkan puasa setengah hari. Apakah cara ini efektif untuk anak-anak? Ya, efektif, ya sangat efektif sekali, apalagi di rentan umur 5, 6, 7 tahun, kelas 1, kelas 2 SD kayak gitu ya. Karena mereka kan masih anak-anak yang entar aduh lupa atau makan deh kayak gitu istilahnya ya. Nah, si orang tua ini tadi atau guru biasanya menegur nih, coba tahan deh setengah hari dulu. Karena kan kita ngelihat kemampuan anaknya juga, bisa enggak setidaknya kan seperti yang kita jelaskan tadi, dia dikenali dulu tentang apa sih ini puasa. Adaptasi dulu ya. Iya, Kak, ya? adaptasi kayak gitu. Apa sih ini puasa? Terus juga oh puasa itu menahan diri nih, bisa nggak nahan kayak gitu. Biasanya kan anak-anak kan kalau udah mulai agak sakit perutnya ngelahan, aduh mama lapar mau makan kayak gitu istilahnya. Nah, sebagai orang tua kita bisa menahannya lah dalam seperti itu. Oke, anak kecil kan rentannya tidak kuat ya kayak energinya tuh masih kecil lah dibandingkan orang dewasa. Tetapi walaupun seperti itu, alangkah baiknya orang tua ataupun guru juga mengajarkan dan melatih sejak dini juga walaupun hanya setengah hari. Iya, benar Bang. Oke.
Jika anak merasa tidak kuat nih Kak ya dan ingin membatalkan puasa, dari pandangan Kak Adin sendiri gimana tuh tanggapan sebaiknya orang tua itu bersikap gimana atau seorang guru juga bersikap gimana tuh? Aku guru ya, masih belum ada orang tua tapi Iya. belum ada anak gitu, Iya. maaf. Belum ada anak, tapi diajarkan di sekolah juga sama anak-anak. Iya, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi emang ini sebagai tanggung jawab sebagai pendidik dan orang tuanya. Sebagai pengenalan, oke. Nanti karena dia puasa beradaptasi ya tadi, pada akhirnya dia akan melihat lingkungan sekitarnya. Nanti kayak teman-temannya ikut buka puasa di masjid, nanti tarawih juga dan lain halnya, berarti dia akan mengikuti ibadah seperti itu. Biarkan aja semampunya mereka, itu kayak gitu. Nanti kita kan nggak mau juga memaksa anak tersiksa kayak gitu kan. Pada akhirnya misalnya dia mau makan nih ya, misalnya di siang hari, toh di rumah misalnya nggak disiap-siapin nih, kan biasanya kan makanan kan disiapin orang tuanya, mah nggak ada makanan, ya berarti kamu nanti aja makan kayak gitu. Nanti ya sekitar jam 3 deh, nah dilatih lah dia terus menerus jam 3, nanti ada makan nggak ada makan sampai nanti di maghrib. Di Nah, ba'da maghrib ba'da kan, maghrib iya. kayak gitu. Jadi nah mau makan di ba'da maghrib nih, ayo ikut ke masjid biasanya kayak gitu. Oke, iya berarti ya orang tua itu bersikap dengan melatih tadi, tetapi juga mengajarkan, tidak memaksa, tetapi juga mengajarkan secara pelan. Benar, Oke, Masya iya. Allah, untuk orang tua di luaran sana sungguh-sungguh sangat hebat Iya, sekali, sekaligus hebat juga sekali punya guru anak. pendidik ya juga untuk yang mengajarkan anak-anak muridnya untuk Iya. berpuasa. Oke. Agar anak berkesan selama puasa nih Kak Adin, kira-kira kegiatan apa aja sih yang bisa dilakukan di rumah? Mm-mm. Banyak banget ya di rumah. Biasanya apalagi mereka itu ada tugas sekolah. Biasanya itu ada ngasih buku Ramadan. Nah, buku Ramadan itu kan isinya ada nanti dia sholat tarawih, sholat 5 waktu juga kayak gitu, sedekah, hafalan Quran sama membaca Quran, itu jadi kepentingan anak-anaknya juga gitu. Karena di dalam bulan puasa yang penuh makna ini tadi, bulan Ramadan, bahwasanya kita mencari amal ibadah sebanyak-banyaknya, dikenalkan juga kepada anak-anak. Toh pada akhirnya dia nanti membaca Quran, hafalan Quran juga, kalau dia ikut murajaah di masjid sama teman-temannya yang lain, itu suatu kegiatan yang sangat positif sekali kayak gitu. Apalagi ya zaman-zaman kita yang saat ini uh, jarang banget ngelihat anak-anak di enggak bulan puasa itu tadarusan di masjid. Di masjid, Nah, tapi iya. pada bulan puasa inilah momennya Iya, yang anak-anak berbondong-bondong ya, Kak, bondong-bondong. ya. Iya, jadi itu kegiatan yang istilahnya hampir tahunan untuk bulan puasa seperti itu. Iya, jadi banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan anak-anak saat di bulan puasa. Entah itu mengisi, ya benar Mengisi tadi buku Ramadan buku tadi. Ramadan tadi yang pastinya akan dikasih sama guru-gurunya ya, Iya. Kak, yang ada di sekolah, luar biasa. Apalagi itu biasanya bila di bulan di buku Ramadan itu dengerin ceramah ya, Iya. dari sama ustadznya kayak gitu. Nama ustadznya siapa, Iya, terus kejar-kejar ustadz kejar-kejar ya. ustadznya, Iya, itu minta yang tanda tangan, seru minta tanda menurut tangan kayak anak-anak, gitu. iya. Itu yang seru bagi anak-anaknya ya mungkin. Oke. Nah, Kak Adin, menurut Kak Adin, apakah memberi hadiah kepada anak setelah berpuasa dapat menjadi motivasi yang baik untuk anak-anak? Iya dong, itu motivasi, apalagi yang dia dini ya, mau Iya. 6-7 tahun kayak gitu. Ini hadiah bukan dalam artian secara benda aja ya. Hadiah tuh bisa bentuk makanan. Kamu kalau puasa, misalnya contoh nih, kamu kalau puasa nanti mama beliin makanan apa deh yang kamu mau kayak gitu. Misalnya, "Mah, aku mau kolak pisang," kayak gitu. "Mah, mau es buah." Nah, jadi itu motivasi dia biar dia berpuasa lah istilahnya kayak gitu. Ya, reward seperti itu sah-sah aja, nggak apa-apa kayak Iya, gitu. itu yang malah jadi motivasi anak ketika anak ini males untuk berpuasa, tetapi orang tuanya bilang nanti deh mama beliin apa yang kamu mau nih, Iya. tapi kamu puasa dulu, ini terus jadi anaknya termotivasi. Pasti, bener Ya, banget. jadi anaknya semangat nih pengen oke. Jadi teman-teman, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat baik ya, karena di usia seperti itu tuh rentan dan sangat-sangat butuh dikasih semangat, dikasih motivasi, dan dikasih support pastinya. Oke. Apa sih dampak puasa terhadap pembentukan karakter dan sikap anak dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ya ini sangat apa ya, dalam artian berhubungan sebagai pondasi dia.
Karena kita mengingat tadi puasa tadi adalah ibadah sesuai dengan rukun Islam tadi juga. Pondasi dia ibadah, melatih dia sejak dini itu buat kedepannya dia untuk bisa bertanggung jawab terhadap ibadahnya sendiri. Bahwasanya puasa ini adalah suatu kewajiban bagi umat muslim kayak gitu. Karena dia dilatih sejak dini tadi, dia akan terbiasa dan akan menjaga dirinya di bulan puasa itu. Toh pada akhirnya kan momen bulan puasa inilah momen-momen orang mencari amal sebanyak-banyaknya kayak gitu. Anak pun tiap tahun di sekolah atau di rumah melihat lingkungan sekitar juga memahami, aku sebagai muslim berkewajiban untuk berpuasa seperti itu. Masya Allah sekali. Jadi dampaknya luar biasa baiknya ya untuk anak-anak di kehidupan sehari-hari. Baik, nggak kerasa nih ya Kak, kita udah ada di obrolan akhir, tetapi ini ada pertanyaan terakhir nih ya. Siap. Nah, seberapa besar sih peran contoh dari orang tua dalam keberhasilan edukasi puasa bagi anak? Wah, sangat berperan banget itu orang tua. Masa kita dalam artian nggak elok ya, dalam artian seperti ini. Orang tuanya misalnya nggak puasa, atau dia nanya nih, mama misalnya kenapa nggak puasa, kan kadang kayak gitu. Mama nggak puasa karena kan biasanya kalau wanita kan ada kadang haid seperti itu ya. Kita kasih edukasi, kalau mama ini kalau kamu nanti balik, baru kamu nggak puasa kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi contoh orang tua misalnya si laki-lakinya itu sangat berperan sekali dalam artian, orang tua aku puasa, aku akan puasa juga kayak gitu. Karena kan mengingat juga puasa ini sebagai bentuk ketakwaan kita, sebagai bentuk ibadah tadi, orang tua pun juga harus mencontohkan yang baik terhadap anak. Masa orang tuanya enggak, anaknya iya kayak gitu. Nah, jadi orang tua pun berkewajiban melajari di dalam bulan puasa itu tadi. Oke, mengikuti jejak orang tuanya ya, itu yang sangat penting. Iya. Oke. Masya Allah, tabarakallah, gak kerasa banget kita udah lama banget ini ngobrol-ngobrol, udah sampai ujung akhir obrolan. Jadi yang dimana buat orang tua di sana dan juga guru-guru juga pastinya mengajarkan anak di usia dini dalam berpuasa itu adalah sangat-sangat penting. Walaupun setengah hari, walaupun apapun itu tidak apa-apa. Yang penting dia sudah beradaptasi dan ada latihannya ya. Iya, benar banget. Dan kasih reward kasih hadiah apa segala macam gitu. itu juga bagus. Baik, makasih banyak ya Kak Adin udah mau Masya diundang Allah, jadi narasumber juga, yang bisa mengisi obrolan baper hari ini yang dimana tentang edukasi anak. Oke, kalau gitu saya Anissa Auleywandari yang jadi host di acara Baper Bahas Perkara Ramadan. Jangan lupa saksiin episode-episode baper lainnya yang hanya tayang di YouTube SMK Negeri 2 Banjarmasin. Saya Anissa Auleywandari izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.